Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara. Lalu apa Danantara itu dan apa keuntungan dari didirikannya Danantara bagi perekonomian Indonesia? Kita akan langsung tanyakan kepada Ekonomi Universitas Indonesia, Fitra Faisal Hastiadi. Selamat sore Mas Fitra. Selamat sore Mas. Oke, Mas, bagaimana tanggapan Anda mengenai peluncuran Danantara? Silakan. Ya, saya rasa ini suatu hal yang tentunya sangat kita nantikan ya, karena sekali lagi kalau kita merujuk pada target pemerintah untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi 8%, ya hitungan saya itu setidak-tidaknya kita butuh 10.000 triliun for the next 5 years yang terbagi menjadi 6 core infrastructures. Di sektor energi, kemudian ada transportasi, housing, ICT, kemudian ada juga water sanitation dan water resources. All in all kita butuh 10.000 triliun. Nah, terus dananya dari mana gitu kan? Ini kan pertanyaan besarnya, pertanyaan 1 juta dolarnya. Dan kalau tidak ada hal-hal yang sifatnya out of the box, maka ya kita akan terpenjara di pertumbuhan ekonomi yang segitu-segitu aja ya, 5%-an ya. Terakhir kita masih tumbuh untungnya 5,03%, tapi itu tidak cukup ya, karena untuk escape from middle income trap kita butuh lebih tinggi dari itu pertumbuhan ekonominya. Dan oleh karenanya kita sekarang dengan ada Danantara tentu ini menjadi suatu fondasi atau modalitas untuk ke arah sana. Kalau kita lihat dari aset under managementnya saja, itu kan diekspektasikan menjadi 900 billion US dollar. Assuming sekarang yang ada 7 ya, yang diklasifikasi yang paling besar, yang masuk di sistem Danantara, itu all in all 560 sampai 600 billion US dollar. Tapi kemungkinan besar itu akan bertambah sampai 900 billion dollar. Assuming that is true ya, kalau misalnya itu betul, berarti dari 900 billion US dollar itu kita menjadi semacam pengelola dana terbesar nomor 4 di dunia ya. Setelah Norwegia, kemudian ada China, Norwegia itu 1,7 triliun US dollar dengan pension fund-nya. Kemudian ada China ya 1,2 triliun US dollar, dan yang ketiga ada Uni Emirat Arab. Nah, nomor 4-nya Danantara. Ya, kalau berhasil, artinya ini adalah suatu pengikat dan juga penarik investor untuk masuk juga ke dalam negeri. Jadi kalau tadi saya sampaikan bahwa kita punya kebutuhan investasi 10.000 triliun, kalau dari sisi 900 billion US dollar itu artinya kan 14.000 triliun. Itu sebenarnya menjadi semacam umpan untuk kemudian menarik investasi-investasi asing masuk ke Indonesia. Dan juga tidak kalah pentingnya adalah kita juga melihat bagaimana APBN selama ini sangat terbebani oleh program-program yang seharusnya bisa dilakukan oleh sektor swasta atau korporat. Dan oleh karenanya ini akan menjadi semacam off balance sheet ya. Pemerintah tidak harus kemudian bangun infrastruktur, pemerintah tidak harus bangun ini dan itu diserahkan saja kepada korporat gitu kan. Dan kemudian bentuknya lebih ringkas dan kemudian lebih objektif ya dalam menilai rate of return-nya dan seterusnya dan seterusnya. Saya rasa ini menjadi suatu peluang yang besar untuk kemudian memacu pertumbuhan ekonomi kita even more ya, di atas 5%. Begitu Mas. Oke, ini pengelola dana keempat terbesar di dunia ini justru menjadi keputusan yang sangat besar. Lalu apa keuntungan didirikan dari Danantara ini yang lebih detail lagi? Ya, kalau kita belajar dari presiden ya, jadi memang banyak contohnya. Ada Temasek dan GIC di Singapura, ada Khazanah di Malaysia. Tapi menurut saya yang juga patut dijadikan contoh adalah SASAC-nya China. SASAC itu State-Owned Enterprise Supervision and Administration dari pengelolaan dana-dana dan juga aset BUMN. Jadi intinya adalah pengelolaan dan pengawasan. Itu yang dilakukan oleh pemerintah China. Katanya kan belajar dari negeri Cina. Apa sih mereka lakukan? Nah, di tahun 2003 mereka mendirikan SASAC ini. Dan kalau kita lihat dulu jumlah BUMN-nya, state-owned companies-nya itu sekitar 196, Mas. Bayangkan. Sekarang di tahun 2023 atau 2 tahun yang lalu lah data terakhir ya, itu tinggal 97. Artinya ada semacam kontrol, ada semacam supervisi, dan ada kemudian semacam pembersihan BUMN ya tidak sehat ya, kemudian dibuat menjadi lebih ringkas. Terus konsekuensinya apa? Dengan ringkasnya BUMN itu tidak terlalu banyak, kemudian dari sisi Fortune 500 yang tahun 2003 cuma 12 perusahaan BUMN China yang masuk di situ, sekarang ada sekitar 46.
Dan kemudian kalau kita lihat dari yang listing ya di pasar saham itu dari sebelumnya 10 menjadi 36. Ini kan juga menjadi semacam liquidity maker ya ke pasar saham di China, kemudian menjadi salah satu sumber pertumbuhan besar juga. Dan juga tidak kalah pentingnya Mas. Awalnya tahun 2003 itu pengelolaan dana sekitar 29 billion US dollar. Dan 20 tahun berserang, tahun 2023, itu menjadi 390 billion US dollar, 330 sampai 390 billion US dollar. Lebih dari 1000% loncatannya. Jadi artinya kalau kita belajar dari presiden itu, belajar dari negeri China, pengelolaan investasi yang prudent, dan kemudian sesuai sasaran, objektif, itu akan mampu melesatkan dananya hingga lebih dari 1000% dalam waktu 20 tahun ya, dalam waktu 10 tahun mungkin ya 500%. Jadi itu yang kita harapkan ke depan. Bahkan kita harusnya bisa lebih tinggi dari itu. Kalau misalnya memang pengelolaannya lebih prudent, karena kita sudah memiliki modalitas aset under management yang sebenarnya cukup signifikan gitu. Oke, Mas. Oke, kalau dalam bidang perekonomian ini kan high risk high return harusnya. Ini dengan segala positivitas dan optimisme yang dilontarkan tadi juga ada pengelolaan sampai belasan ribu triliun ya. Ini apa resikonya, Mas? Ya, risikonya besar, betul sekali. High risk, high return. Ini kalau tidak diawasi dengan baik, ini akan menjadi bancakan juga. Tentunya itu menjadi sebuah concern ya buat kalangan market tentunya ya. Saya juga di market, saya melihat itu menjadi suatu potensi risiko juga. Tetapi kalau kita melihat dari setengah gelas penuh selama ini ya, BUMN itu kan memang begitu-begitu aja ya. Jadi BUMN itu melakukan tugas-tugas pemerintahan, tapi di sisi yang lain mengambil tugas-tugas atau peran-peran yang seharusnya dijalankan sektor swasta, sehingga ada crowding out di situ. Di sisi yang lain pemerintah punya tanggung jawab gitu untuk membiayai BUMN ketika mereka sekarat. Itu kan menjadi semacam beban ya, beban buat perekonomian. Ketika dalam RUU BUMN itu kemudian dilihat atau dipangkas gitu ya, aspek dari kerugian negara tadi, itu menjadi setengah gelas penuhnya, menjadi lebih kreatif gitu ya, untuk mencari pendanaan dan lebih agresif. Tetapi tentunya di tengah agresivitas itu tentunya perlu ada kehati-hatian juga ya, karena kalau terlalu agresif itu bisa rugi ya. Meskipun kalau rugi itu bisa selalu dijustifikasi kalau misalnya memang udah well governed. Dan Mas, kalau kita merujuk pada Singapura misalnya, GIC itu lebih konservatif karena dia mengelola foreign exchange reserves. Ya, bisa dikatakan tabungannya lah, masukkan ke investasi-investasi yang sifatnya lebih aman. Sementara Temasek itu jauh lebih agresif. Ya, dia bisa masuk ke investasi-investasi yang berisiko tapi memiliki return yang tinggi juga. Nah, tinggal bagaimana cara memitigasi risiko-risiko tersebut ya, dengan adanya komite investasi, kita ada dewan pengawas ya, kemudian ada audit secara berkala, dan bahkan DPR bisa kemudian memanggil anggota-anggota Danantara ini jika diperlukan ya. Kalau misalnya dilihat ada suatu hal potensi kerugian yang sangat besar sekali, BPK bisa kemudian melihat dan kemudian mengaudit itu juga gitu. Jadi belum tentu kemudian ini dia kebal hukum terus kemudian tidak bisa diperiksa oleh BPK, itu masih ada klausul-klausul itu saya kira. Dan ini ya menjadi salah satu ya tugas kita bersama untuk melakukan pengawasan. Tapi di sisi yang lain memang kita harus lebih agresif ya, karena window of opportunity kita untuk escape from middle income ini masih sangat udah sempit sekali ya sampai tahun 2038. Jadi butuh loncatan-loncatan yang signifikan. Baik, Mas Fitra selaku ekonom dari Universitas Indonesia, terima kasih atas waktunya. Selamat kembali beraktivitas.